Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Eva Rahmawati dengan NIM A1A322070. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2022 R003. Di sini saya akan menganalisis buku Konsep Hukum Perdata dari penulis Dr. Munir Fuadi, SH.MH LLM. Jadi, buku ini itu membahas konsep dasar ruang lingkup, asas, dan sistematika hukum perdata. Buku ini itu juga menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin memahami hakikat, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip dasar hukum perdata. Buku ini tidak hanya berisi teori yang bersumber dari Burgerlich Wurzburg atau KUH Perdata, tetapi juga menawarkan analisis kritis dan kontekstual terhadap penerapannya di Indonesia. Kemudian, pada bagian awal buku ini, itu menjelaskan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan dan badan hukum dalam konteks kepentingan pribadi. Kemudian, buku ini itu juga menjabarkan pembagian hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris. Dalam pembahasannya, setiap bagian itu menekankan bahwa seluruh bidang hukum perdata memiliki keterikatan satu sama lainnya, karena pada hakikatnya seluruhnya berakar pada prinsip dasar pelindungan hak individu dan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Salah satu bagian penting buku ini adalah pembahasan mengenai asas-asas hukum perdata. Munir Fuadi itu menyebutkan bahwa asas merupakan jiwa atau ruh dari setiap sistem hukum. Nah, beberapa asas yang menilai pada hukum perdata diuraikan secara rinci seperti asas kepribadian, asas kebebasan berkontrak, kemudian asas individu baik, asas kepastian hukum, dan asas keseimbangan. Nah, asas ini itu harus dipahami bukan hanya sebagai teori, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika dalam penerapan hukum. Buku ini itu juga menjelaskan tentang sumber hukum, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Adapun sumber hukum tertulis itu mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan kodifikasi seperti KUH Perdata. Sedangkan sumber tidak tertulis itu mencakup kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin. Nah, dalam praktik hukum Indonesia, kebiasaan dan doktrin itu seringkali memainkan peran penting dalam menafsirkan ketentuan hukum perdata yang katu atau kurang lengkap. Nah, oleh karena itu, seorang ahli hukum perdata harus mampu mengombinasikan pemahaman terhadap teori hukum yang hidup di masyarakat. Buku ini juga itu membahas perkembangan hukum perdata di era modern. Adanya tantangan baru yang muncul akibat globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial ekonomi. Buku ini itu membantu mengaitkan teori dengan praktik, sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan kontrak penyelesaian sengketa perdata dan penerapan asas hukum di pengadilan. Selanjutnya, buku ini juga menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum dan penelitian di bidang hukum privat. Nah, buku ini itu juga relevan dengan upaya pembawaan hukum nasional. Pemahaman konseptual terhadap hukum perdata sangat penting agar perubahan hukum tidak parsial, tetapi berlandaskan pada pemahaman filosofis yang utuh. Hukum perdata bukan sekedar aturan formal, melainkan bagian dari kehidupan sosial yang harus selalu berkembang, sejalan dengan perubahan pikir dan kebutuhan masyarakat. Nah, buku ini itu juga menawarkan kerangka berpikir yang kritis,
sistematis, dan progresif. Melalui pendekatan konseptual, penulis berhasil menghidupkan kembali kesadaran akan pentingnya memahami asas, nilai, dan tujuan hukum, bukan sekedar menghafal pasal-pasal dan undang-undang. Nah, buku ini juga itu penting bagi pembangunan sistem hukum nasional yang berkeadilan, berkemanusiaan, dan berlandaskan pada nilai-nilai bangsa. Itu tadi penjelasan analisis dari buku Konsep Hukum Perdata. Penulisnya yaitu Dr. Muni Fuadi, SH, MH, LLM. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.